Sungguh besar kesetiaan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau meninggikan Engkau. Kami mau menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh dahsyat. Kesetiaan-Mu tiada bandingnya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh tiada kata yang dapat melukiskan Engkau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Engkau, kami menyembah-Mu dengan segenap hidup kami, dengan segenap jiwa kami memuliakan-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, Yesus, oh haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, memuliakan-Mu, meninggikan Engkau selama-lamanya. Dengan segenap hidup kami, dengan segenap jiwa kami memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan, kami mau tinggikan Engkau selamanya Tuhan. Seumur hidup kami mau tetap menyembah-Mu. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyembah-Mu Tuhan. Sebab kesetiaan-Mu, sebab pengorbanan-Mu Tuhan, sebab segala apapun yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan, itu sudah cukup Tuhan. Ini penyembahan kami, ini pujian kami bagi-Mu Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita belajar kembali untuk mengenal Roh Kudus lebih dalam lagi. Ketika Yesus hendak meninggalkan murid-muridnya, sebelum dia terangkat naik ke sorga, dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 itu, bagaimana Yesus menjelaskan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kata Yunani yang dipakai di sana adalah dinamin, dari akar kata dinamis, power atau kuasa. Dan ini kuasa ini menyatakan suatu kekuatan yang dahsyat. Kita tahu bahwa dari kata dinamis ini kemudian muncul istilah dinamit atau bahan peledak. Dan dinamit ini punya kekuatan, power
yang luar biasa, yang bisa menghancurkan bangunan, apapun ya, karena kekuatan ledakannya tersebut. Nah, kuasa yang dimaksud di sini, dinamis, adalah suatu kekuatan yang dahsyat. Seperti kekuatan dinamit tersebut yang berpotensi untuk bisa menghancurkan apa saja, ya. Jadi kita tahu bahwa Roh Kudus itu powerful, berkuasa. Itu sebabnya seringkali disebut juga kuasa Roh Kudus. Padahal Roh Kudus adalah pribadi. Bukan sekedar kuasa, tapi dia pribadi Allah sendiri. Nah, mari saat ini kita lihat beberapa catatan di dalam Alkitab mengenai kuasa Roh Kudus tersebut. Dinamis tadi yang diungkapkan oleh Yesus, ya. Untuk itu mari saya ajak saudara membuka di dalam Kejadian pasal yang pertama. Kita akan baca mulai ayat pertama, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sampai sini dulu pembacaan kita, ya. Ini bercerita mengenai keadaan dunia ini sebelum diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada apa-apa, kosong. Sama sekali tidak ada apa-apa. Manusia, hewan, tumbuhan, apapun, laut, darat, tidak ada semuanya. Tetapi ada Allah yang berkuasa. Ada firman. Dan ada Roh Kudus. Ada Roh Allah. Dan mereka adalah esa, mereka adalah satu. Bagaimana ini bisa seperti ini? Itu bukan urusan kita. Kita tidak perlu mempersoalkan dan mempeributkan Tritunggal, Trinitas, dan seterusnya. Karena memang kalau kita bisa mengerti Allah, maka dia itu bukan Allah. Sama dengan manusia. Tapi karena dia itu Allah yang maha, super semuanya. Supra, melampaui semuanya, melampaui bahkan akal pikiran manusia, dia pencipta. Maka kita tidak punya kemampuan untuk bisa memahami kealahan. Kita hanya menerima saja apa yang dinyatakan oleh firman Allah. Apa yang Tuhan nyatakan. Kalau Allah memperkenalkan dirinya sebagai Bapa yang baik, kita terima. Sebagai Yesus, anak juru selamat, penolong, kita terima. Sebagai Roh Kudus yang berkarya, kita terima. Tapi itu bukan tiga. Tapi mereka esa, mereka satu. Tunggal. Bagaimana ini? Itu bukan urusan kita. Tidak mungkin kita bisa memahami. Jadi tidak usah mempersoalkan itu. Terima saja dengan iman. Nah kalau salah bagaimana? Ya baca yang benar. Alkitabnya dibaca yang benar. Dikatakan di situ ada Allah, ada firman, ada Roh Allah. Jelas. Jadi bukan mengada-ada, bukan salah. Nah, kita kembali ke inti pembicaraan kita. Dikatakan kemudian
bagaimana Roh Allah melayang-layang. Dan di dalam ayat selanjutnya, ayo coba kita baca ya. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Dan seterusnya, kita tahu bahwa 6 hari lamanya Allah mencipta dunia ini. Allah bersama dengan firman, bersama dengan Roh Allah. Nah, di sini kita mengerti bagaimana Roh Allah, Roh yang kudus, Roh Allah yang Maha Kudus itu, Holy Spirit, itu penuh kuasa. Dia punya kuasa untuk mencipta bahkan. Dunia ini diciptakan karena Roh Kudus. Karena memang dia adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus, ya Allah sendiri sebetulnya. Tapi pribadi Roh Kudus. Pribadi yang berbeda dari Bapa dan Anak atau firman, ya. Karena masing-masing adalah pribadi, tapi satu. Nah, jadi Roh Kudus ini penuh kuasa, sama dengan Allah, karena memang dia adalah Allah sendiri, Roh Allah yang kudus, Roh Allah yang hidup. Nah, jadi di sini kita lihat, dia berkuasa mencipta. Langit dan bumi ini jadi karena karya Roh Kudus. Jadi dengan demikian kita tahu bahwa seperti tadi Yesus katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dalam bahasa aslinya dikatakan Allah limseste dinamin epelthontos tu agiu pneumatos imas. Luar biasa Roh Kudus yang berkuasa. Dia mencipta. Tapi bukan cuma itu saja. Karyanya di dalam sejarah manusia, sejarah Alkitab, mulai perjanjian lama, perjanjian baru, itulah karya yang dahsyat semuanya. Karya yang penuh kuasa. Dan tidak ada kuasa lain yang bisa menandingi kuasa Roh Kudus. Roh Allah yang kudus ini. Selanjutnya, dalam perjalanan kehidupan manusia, sekarang kita masuk perjanjian baru. Apa yang terjadi? Coba kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-11 sekarang. Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Nah, ini luar biasa ini. Yesus, firman itu, pribadi anak, turun menjelma menjadi manusia. Lahir ke dunia. Tetapi dia bekerja dalam pimpinan Roh Kudus. Dan Yesus harus melewati Via Dolorosa atau Derek Hageshurim, the way of sorrow, jalan kesengsaraan.
naik ke atas kayu salib di Golgota, dan mati disalibkan di sana. Kemudian dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Secara manusia Yesus mati, sama seperti manusia semuanya mati memang. Tetapi ada Roh Kudus, ya, seperti katakan tadi dalam ayat 11, Roh Kudus ini, Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. 2 kali dikatakan. Di bawahnya dikatakan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh Kudus yang tadi berkarya mencipta, sekarang berkuasa membangkitkan. Dan bukan cuma Yesus saja, tapi dikatakan selanjutnya akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Nah, jadi kita lihat bagaimana Roh Kudus itu powerful, berkuasa, mencipta, membangkitkan, menghidupkan, khususnya Yesus, dan sekarang secara umum kita semua dihidupkan karena Roh Kudus berkenan tinggal dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu saat ini buka hati saudara, katakan, Roh Kudus, silahkan diam dalam hidupku, tinggal dalam hidupku, berkuasa dalam hidupku, mengendalikan seluruh hidupku, penuhi aku, pimpin aku, tuntun aku langkah demi langkah. Inilah fullness of the Spirit. Nah, puji nama Tuhan, ada Roh Allah yang berkuasa. Dan Dia diam dalam kehidupan kita ini. Menghidupkan kita. Tapi masalahnya adalah Roh Kudus itu dahsyat, berkuasa luar biasa, tapi Dia itu roh yang lemah lembut. Dia bukan roh yang memaksa. Dia tidak memaksa siapapun. Tergantung kita masing-masing. Ketika kita memberi kesempatan Roh Kudus berkarya, maka Dia akan berkarya sepenuhnya dalam hidup kita. Tapi ketika kita menghambat karyanya, maka Roh Kudus tidak akan memaksa. Nah, sayang sekali. Karena ada roh yang berkuasa, yang menciptakan langit bumi, yang menghidupkan, yang membangkitkan Yesus dari kematian, disia-siakan begitu saja. Kan sayang. Itulah sebab mari katakan, Roh Kudus, silahkan kuasai hidupku, tuntun aku, pimpin aku menuju hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Roh Kudus, Kau Allah yang baik untuk kami. Silahkan Kau berkarya dalam hidup kami, Tuhan. Sepanjang hari ini Kau menyatakan kuasa mujizat-Mu. Kami sehat, kami diberkati berkelimpahan. Nama Yesus dipermuliakan. Silahkan Roh Kudus berkarya. Kami hormati Engkau, Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.